Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dalam pembelajaran daring. Ini adalah pertemuan kedua kita dalam membahas materi tentang program linier. Nah, sesuai apa yang sudah saya sampaikan kemarin, pada pertemuan kedua hari ini kita akan membahas aplikasi program linier. Nah, apa itu aplikasi program linier? Jadi, aplikasi program linier ini merupakan pembahasan tentang contoh-contoh kasus dalam permasalahan nyata atau permasalahan kontekstual yang akan kita selesaikan dengan menggunakan konsep program linier. Nah, kemudian dalam menyelesaikan kasus-kasus permasalahan nyata dengan menggunakan program linier, itu ada langkahnya ya. Langkah yang pertama yaitu membuat model matematika. Membuat model matematika di sini maksudnya adalah kita membawa bahasa dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bahasa matematika atau ke dalam model matematika yang biasanya bahasa matematika itu ditandai dengan adanya variabel. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil membuat model matematika, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai optimum dengan menggunakan konsep program linier yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, setelah kita menemukan hasilnya, nilai optimumnya berapa, maka langkah terakhir yaitu menafsirkan hasil. Maksudnya di sini adalah kita mengembalikan dari bahasa matematika ke masalah semula atau dalam kontekstual atau dalam bahasa sehari-hari sesuai permasalahan yang diberikan pada awalnya, seperti itu. Nah, untuk membuat model matematika itu sendiri, bagaimana caranya? Nah, itu ada tipsnya ya. Nah, untuk membuat model matematis dari suatu permasalahan linier, pertama kali yang harus kita lakukan yaitu mengidentifikasi fungsi kendala dan fungsi objektifnya. Kita harus tahu dulu, kita harus kenali dulu fungsi kendalanya itu yang mana dan fungsi objektifnya itu yang mana. Nah, untuk mengenali fungsi kendala dan fungsi objektif, itu ada tipsnya ya, ada caranya. Nah, biasanya fungsi kendala itu ditandai dengan adanya pembatasan jumlah. Maksudnya bagaimana? Sebagai contoh saja, misalkan permasalahan linier tersebut nanti berkaitan dengan suatu proses produksi. Maka yang dijadikan sebagai fungsi kendala itu contohnya adalah modalnya ya. Jadi modal atau ketersediaan bahan baku. Kenapa itu disebut sebagai fungsi kendala atau pembatas? Karena untuk memproduksi suatu barang pasti tergantung dari ketersediaan modalnya itu berapa. Itulah yang disebut sebagai batasan ya. Suatu perusahaan tidak mungkin memproduksi barang sebanyak-banyaknya, padahal modalnya itu terbatas. Nah, kemudian untuk fungsi objektif itu biasanya yang dijadikan tujuan dari permasalahan linier. Sebagai contoh, misal perusahaan itu ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atau ingin mengeluarkan modal yang sedikit-dikitnya. Nah, biasanya itulah yang dijadikan tujuan. Jadi, intinya adalah kita mencari nilai optimum dari tujuan yang ingin dicapai dengan dibatasi oleh kendala yang ada. Sebagai contoh, perusahaan itu ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, padahal di situ ada pembatasan modal yang tersedia. Nah, ini adalah contoh kasus tentang permasalahan yang berkaitan dengan program linier. Kasus yang pertama, seorang penjual kue kaki lima mempunyai persediaan bahan kue sebanyak 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Ia ingin membuat dua macam kue, yaitu kue dadar dan kue cubit. Untuk membuat sebuah kue dadar dibutuhkan 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Sedangkan untuk membuat kue cubit dibutuhkan 5 gram gula pasir dan 50 gram tepung. Jika kue dadar dijual dengan harga 300 per buah dan kue cubit dijual dengan harga 500 per buah, untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, berapakah banyak masing-masing jumlah kue yang harus dibuat oleh penjual kue tersebut? Nah, bagaimana membuat model matematisnya? Sesuai yang kita bahas sebelumnya tadi ya, kita harus kenali dulu mana fungsi kendalanya dan mana fungsi
objektifnya. Fungsi kendala ditandai dengan adanya pembatasan jumlah. Nah, kalau kita bahas di sini ya, bahwa penjual kaki lima itu mempunyai persediaan bahan kue sebanyak 8 kg tepung dan 2 kg gula pasir. Nah, ini adalah modal yang dimiliki oleh penjual kue tersebut. Sehingga modal inilah yang akan kita masukkan sebagai fungsi kendala, yaitu tepung dan gula pasir. Oke, kemudian penjual kue tersebut ingin membuat 2 jenis kue ya, yaitu kue dadar dan kue cubit. Nah, jenis inilah yang akan kita misalkan sebagai variabel. Kemudian fungsi tujuannya yang mana? Nah, di sini penjual tersebut ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itu adalah tujuan yang ingin dicapai, yaitu keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, kalau kita membahas tentang keuntungan, berarti itu ada kaitannya dengan nominal atau harga ya. Nah, di sini harga kue cubit dan kue dadar per buahnya ini sudah ada ya, yaitu 300 per buah untuk kue dadar dan 500 per buah untuk kue cubit. Nah, ini nanti nominal-nominal ini yang akan kita masukkan sebagai fungsi objektif, seperti itu. Nah, untuk lebih mudah lagi mengidentifikasi, kita masukkan ke tabel atau kita menggunakan bantuan tabel. Tadi ada 2 jenis kue yang diproduksi, yaitu kue dadar dan kue cubit. Kemudian bahan dasarnya tadi ada tepung dan gula pasir. Nah, ini modalnya ya. Nah, persediaan. Nah, tepung dan gula pasir itu terbatas ya jumlahnya ya. Untuk tepung itu 800 gram dan untuk gula pasir itu 200 gram. Kemudian untuk membuat kue dadar tadi dibutuhkan 20 gram tepung. Dan untuk membuat kue cubit itu dibutuhkan 50 gram. Nah, ini untuk per biji ya. Kemudian untuk membuat kue dadar itu dibutuhkan 10 gram gula pasir. Kemudian untuk membuat kue cubit itu dibutuhkan 5 gram gula pasir. Nah, kemudian tadi ada lagi harganya. Harga kue dadarnya itu tadi dijual dengan harga 300, kemudian untuk kue cubit dijual dengan harga 500 rupiah. Nah, ini adalah representasi dari permasalahan yang tadi ya, kita buat tabel supaya lebih enak. Nah, untuk mengubah ke dalam model matematika yang syarat dengan variabel dan persamaan, untuk itu kita misalkan dulu untuk kue dadar dan kue cubitnya itu ke dalam variabel. Misalkan saja kue dadar itu saya misalkan X, kemudian kue cubit itu saya misalkan Y. Nah, dari sini kita akan coba ubah ke dalam bentuk atau model matematika. Fungsi kendalanya yang mana dan fungsi objektifnya yang mana. Tadi fungsi kendala itu ditandai dengan adanya pembatasan jumlah, yaitu ini ya, tepung dan gula pasir. Ini persediaannya kan dibatasi, untuk tepung 800, untuk gula pasir 200. Nah, ini tepung dan gula pasirnya ini yang masuk ke dalam kelompok fungsi kendala. Nah, bagaimana cara menuliskan ke dalam model matematikanya? Kita lihat. Untuk tepung terlebih dahulu. Berarti untuk penggunaan tepung dalam memproduksi kue, 20 untuk memproduksi kue dadar dan 50 gram untuk memproduksi kue cubit. Berarti untuk memproduksi kue dadar dan kue cubit itu tidak boleh melebihi dari 800 gram dari persediaannya. Atau untuk memproduksi kue dadar dan kue cubit itu harus kurang dari sama dengan 800 gram. Jadi seperti ini menulisnya. 20X untuk kue dadar, kemudian 50Y untuk kue cubit itu harus kurang dari tepung yang tersedia, yaitu 800 gram. Jadi 20X plus 50Y itu harus kurang dari 8.000 gram. Atau bisa disederhanakan ya, ini angkanya. Jadi sama-sama dibagi 10. Jadi tinggal 2X plus 5Y kurang dari 800, seperti itu.
Nah, untuk gula pasir juga sama. Untuk penggunaan gula pasir dalam memproduksi kue dadar dan kue cubit, itu tidak boleh melebihi dari 2000 gram. Jadi, bentuknya menjadi seperti ini. 10X ditambah 5Y itu harus kurang dari sama dengan 2000. Jadi, seperti ini. Atau, bentuk sederhananya, itu dibagi 5 ya. Jadi, ini dibagi 5 agar mendapatkan bentuk yang sederhana menjadi 2X plus Y kurang dari sama dengan 400. Nah, ini adalah fungsi kendalanya. Kemudian, nah, ini apa itu syarat logis? Jadi, syarat logis ya, karena ini adalah permasalahan kontekstual, dan X itu tadi menyatakan jumlah dari kue dadar, dan Y itu menyatakan jumlah dari kue cubit, karena jumlah kue dadar dan kue cubit itu tidak mungkin negatif, maka ada syarat logisnya ya, yaitu X-nya itu harus positif, Y-nya itu harus positif, atau X harus lebih besar sama dengan 0, dan Y itu harus lebih besar sama dengan 0. Nggak mungkin ya jumlah kue dadar dan kue cubit itu nanti nilainya negatif. Kemudian untuk fungsi objektifnya, fungsi objektif itu yang dijadikan tujuan. Tadi penjual ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dan itu ada kaitannya dengan harganya ya. Jadi fungsi objektifnya itu di sini, ini yang harga ini menjadi kelompok dari fungsi objektifnya. Bagaimana menuliskannya? Untuk fungsi objektif itu kita gini ya, f(x, y) sama dengan, nah ini diperoleh dari 300 itu harga kue dadar, berarti 300 dikali X, kemudian 500Y itu merupakan harga dari kue cubit, yaitu 500 dikali banyaknya kue cubit. Jadi kalau kita lihat ya, salah satu ciri dari fungsi objektif itu tidak ada pembatasan. Nah, kalau tepung dan gula pasir, ini ada pembatasnya ya, yaitu persediaannya segini dibatasi. Nah, untuk yang fungsi objektif ini tidak ada. Nah, ini kosong. Jadi, itu salah satu cirinya ya, dari fungsi objektif itu tidak ada pembatasan jumlah. Nah, setelah kita mengubah dari permasalahan kontekstual ke dalam model matematika, kita sudah menemukan fungsi kendala, kita sudah menemukan fungsi objektif, maka langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan nilai optimum dari fungsi objektif, atau kita mencari nilai optimum menggunakan konsep yang sudah kita pelajari kemarin. Langkah pertama terlebih dahulu, masih ingat, kita gambar garis-garis batas dari kendalanya ke dalam koordinat kartesius. Nah, kita cari titik potongnya terlebih dahulu untuk garis 2x plus 5y sama dengan 800. Kita gunakan tabel ya, sama seperti pertemuan kemarin. Untuk titik potong terhadap sumbu X, berarti y-nya 0. Nah, untuk y 0, maka diperoleh X-nya adalah 400. Kita tuangkan pada tabel, kemudian untuk titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya 0. Nah, untuk X0, kita substitusi ke dalam persamaan garisnya, diperoleh Y sama dengan 160. Nah, dari tabel ini, diperoleh dua titik potong ya, yaitu X, Y, 400,0 dan 0,160. Nah, itu dari sini. 400,0 dan 0,160. Kemudian untuk yang garis batas yang kedua, yaitu 2x plus y sama dengan 400. Ini sama, kita pakai tabel. Untuk titik potong terhadap sumbu x berarti y-nya 0. Untuk y 0 disubstitusikan ke persamaan garisnya, yaitu diperoleh x sama dengan 200. Kita tulis di tabel 200. Kemudian untuk titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya 0. Untuk x0 kita substitusikan juga ke persamaan garisnya, diperoleh y sama dengan 400. Nah, dari tabel ini diperoleh dua titik potong, x, y, yaitu 200,0 dan 0,400, seperti ini. Nah, kemudian setelah kita ketemu titik-titik potongnya, kita gambar garis batas 2x plus 5y sama dengan 800 dan 2x plus y sama dengan 400 dalam koordinat kartesius. Seperti ini.
garis batas yang pertama tadi diperoleh titik potong 200,0 dan 0,400. Kita hubungkan kedua titik tersebut. Nah, ini adalah garis batas untuk 2x plus y sama dengan 400. Kemudian yang kedua, tadi diperoleh titik potongnya itu 400,0 dan 0,160. Kita hubungkan kedua titik potongnya sehingga terbentuklah garis 2x plus 5y sama dengan 800. Nah, ingat untuk pertidaksamaan fungsi kendalanya tadi bahwa 2x plus y kurang dari sama dengan 400. Karena kurang dari sama dengan 400, nah ini tandanya kurang dari ya, maka daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah di bawah garis. Nah, untuk yang ini ya, jadi di bawah garis. Kemudian untuk yang pertidaksamaan 2x plus 5y kurang dari 800, karena ini juga kurang dari, maka di bawah garis. Kemudian untuk x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0, itu artinya daerah penyelesaiannya nanti itu dibatasi oleh sumbu y dan sumbu x atau di kuadran 1. Karena x-nya positif, y-nya positif ya. Nah, daerah penyelesaian dari fungsi kendalanya atau yang memenuhi ini ya, semua ini yang memenuhi sistem pertidaksamaan ini yaitu irisan dari daerah yang biru, kemudian yang pink, dan dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y, sehingga irisannya, nah di sini yang warna merah. Oke, kalau ini titik-titiknya saya namai titik A, titik B, dan titik C. Nah, setelah terbentuk daerah penyelesaiannya, kita tentukan titik pojoknya. Nah, titik pojok itu merupakan titik terluar dari daerah penyelesaian ya. Di mana titik-titik pojok itu merupakan titik-titik yang salah satunya pasti memenuhi nilai optimum. Nah, diperoleh titik pojok yang ini. Yang A itu 200,0, kemudian yang B itu 0,160, kemudian yang C, nah ini yang C belum diketahui ya. Di mana titik C di sini itu merupakan titik potong garis yang ini 2x plus y sama dengan 400 dan 2x plus 5y sama dengan 800. Nah, kita bisa mencari titik C-nya dengan menggunakan eliminasi kedua persamaan garis yang berpotongan. Nah, akan seperti apa? Kita cari. Nah, kita akan eliminasi. Jadi, kunci dari eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel. Catatannya, variabel yang akan dihilangkan itu koefisiennya harus sama dulu ya. Yang ini udah sama. Jadi, ini tinggal kita kurangkan. Sehingga diperoleh X dikurangi 5Y adalah min 4Y, kemudian 400 dikurangi 800 adalah min 400, sehingga diperoleh Y-nya itu min 400 dibagi 4, hasilnya adalah 100. Y sudah ketemu, kemudian untuk mendapatkan X, kita substitusi Y sama dengan 200 ke salah satu persamaan. Ini persamaannya saya pilih yang 2X plus Y sama dengan 400 ya. Kita substitusi nilainya, sehingga diperoleh nilai X-nya itu 150. Jadi, titik C atau titik perpotongan antara kedua garis yakni 150,100 X, Y ya, ini ya. Nah, setelah titik-titik pojoknya ketemu, langkah selanjutnya yaitu mensubstitusikan titik pojok ke fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, inilah yang akan menentukan nanti nilainya maksimum atau minimum. Untuk mempermudah ini saya letakkan di tabel. Tadi titik pojoknya diperoleh ya ada 3, A, B, dan C. Kemudian fungsi objektifnya tadi 300X plus 500Y. Kita substitusikan masing-masing titiknya ke fungsi objektifnya. Untuk yang A yaitu 200,0. 200 ini X, 0 ini Y. Kita masukkan ke fungsi objektifnya sehingga diperoleh hasil 60.000 untuk yang A ya. Kemudian untuk yang B 0,160
160. 0 itu X, 160 itu Y. Kita masukkan ke fungsi objektifnya. Kita peroleh 80.000. Kemudian yang terakhir juga sama. Kita masukkan titik C, X-nya 160, Y-nya 100 ke fungsi objektifnya. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu 95.000. Karena pada permasalahan tadi itu kita diminta untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, maka sama artinya dengan kita mencari nilai maksimum. Nah, dari hasil fungsi objektif itu kita cari yang nilainya paling maksimum atau paling besar, yaitu yang ini ya, yang 95.000. Jadi, agar diperoleh nilai yang maksimum, maka nilai X-nya dan Y-nya itu adalah 150 dan 100. Nah, kemudian langkah yang terakhir, yaitu menafsirkan hasil. Tadi sudah sedikit dijelaskan di awal ya, bahwa menafsirkan hasil itu artinya mengembalikan permasalahan ke konteks semula. Karena X itu mewakili kue dadar dan Y itu mewakili kue cubit, maka kesimpulan yang dapat kita buat dari permasalahan tadi adalah, jadi agar memperoleh keuntungan yang maksimum, jumlah kue yang harus diproduksi adalah kue dadar sebesar 150 buah dan kue cubit sebesar 100 buah. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke contoh kasus yang kedua dari permasalahan linear ya. Di sini ada kasus orang pasien diberikan resep oleh dokternya agar mengkonsumsi kalsium dan zat besi masing-masing sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Apabila dalam satu kapsul yang akan diberikan dokter mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi, serta dalam satu tablet itu mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi, di apotek harga satu kapsulnya adalah 1.000, sedangkan harga satu tabletnya adalah 800. Maka hitunglah biaya minimum yang harus dikeluarkan agar kebutuhan kalsium dan zat besi yang diberikan dokter terpenuhi. Nah, ini langkahnya sama. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita identifikasi dulu mana itu fungsi kendalanya dan mana fungsi objektifnya. Fungsi kendala ditandai dengan adanya batasan. Nah, dari kasus ini, di sini diberikan keterangan ya bahwa pasien tersebut agar mengkonsumsi kalsium dan zat besi masing-masing sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Nah, ini kata-kata sedikitnya 60 gram dan 30 gram itu adalah sebagai batasan. Maka kebutuhan kalsium dan zat besi ini masuk dalam komponen fungsi kendala. Selanjutnya, di sini dokter memberikan dua jenis obat, yaitu kapsul dan tablet. Nah, kapsul dan tablet ini yang akan kita misalkan ke dalam bentuk variabel. Kemudian kita akan cari fungsi tujuannya. Karena tujuannya itu adalah mencari biaya minimum yang harus dikeluarkan, berarti itu ada kaitannya dengan nominal dan harga. Maka harga kapsul dan harga tabletnya ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam komponen fungsi objektif. Nah, bagaimana model matematisnya? Untuk lebih jelasnya, kita tuangkan ke dalam tabel terlebih dahulu. Oke, kita tuangkan ke dalam tabel. Oke, tadi ada dua jenis zat yang harus dikonsumsi ya, yaitu kalsium dan zat besi. Kemudian ada kapsul dan tablet. Nah, untuk kalsium tadi kebutuhan minimalnya dibatasi, yaitu minimal 60 gram. Kemudian untuk zat besi itu minimal yang harus dikonsumsi adalah 30 gram. Nah, kemudian setiap kapsul tadi mengandung 5 kalsium dan 2 zat besi, ini dalam gram ya. Kemudian untuk obat dalam bentuk tablet tadi mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Nah, selain itu tadi juga ada harganya. Untuk per kapsul itu harganya 1.000, untuk per tablet itu harganya 800.
Nah, setelah kita tuangkan ke dalam bentuk tabel, untuk membuat ke dalam model matematika yang syarat dengan variabel dan persamaan, kita misalkan dulu ke dalam variabel untuk kapsul dan tablet. Misalkan kapsul X, kemudian tablet itu Y. Nah, kita akan cari fungsi kendalanya. Fungsi kendala, ingat, selalu ditandai dengan pembatasan jumlah. Yaitu di sini yang dibatasi adalah ini ya, kalsium dan zat besi. Ini untuk kalsium itu kebutuhan minimalnya adalah 60 gram, untuk zat besi kebutuhan minimalnya adalah 30 gram. Jadi kalsium dan zat besi ini yang akan kita masukkan ke dalam kelompok fungsi kendala. Bagaimana cara menuliskannya? Seperti ini. Untuk yang kalsium terlebih dahulu ya. Karena kebutuhan kalsium itu minimal 60 gram dan itu dikonsumsi dalam bentuk kapsul dan tablet, maka cara menuliskannya adalah bahwa 5 untuk kapsul atau 5X dan 2 untuk tablet atau 2Y itu harus lebih besar dari 60 gram. Kenapa lebih besar? Karena di sini adalah kebutuhan minimal atau sekurang-kurangnya atau sedikit-sedikitnya kalsium yang harus dikonsumsi adalah 60 gram. Jadi pertidaksamaannya yaitu 5X plus 2Y lebih besar sama dengan 60. Sama halnya dengan yang zat besi ya. Karena kebutuhan zat besi itu sekurang-kurangnya adalah 30 gram, itu artinya harus lebih dari 30 gram ya. Berarti cara menuliskannya adalah 2 untuk kapsul ditambah 2 untuk tablet harus lebih besar dari sama dengan 60 gram atau 2X ditambah 2Y harus lebih besar sama dengan 60. Nah, sama ya, harus ada syarat logisnya juga, karena dimana X dan Y-nya itu harus positif atau harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi objektifnya atau fungsi tujuan, karena yang diminta tadi adalah berapakah harga minimum ya, berarti untuk fungsi objektifnya itu ada kaitannya dengan ini ya, harga ini. Cara menuliskannya yaitu 1000X untuk kapsul ditambah 800Y untuk tablet. Jadi ini yang akan kita jadikan sebagai fungsi objektifnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu menyelesaikan nilai optimum fungsi objektif. Sama ya langkahnya, yang pertama adalah mencari daerah penyelesaian fungsi kendala, kemudian yang kedua adalah menentukan titik pojok, kemudian yang terakhir adalah substitusi titik pojok ke fungsi objektifnya. Kita gambar dulu daerah penyelesaian dari fungsi kendalanya. Kita gambar garis-garis batasnya. Untuk garis 5X plus 2Y sama dengan 60, kita cari titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sama ya langkahnya ya, untuk titik potong terhadap sumbu X Y-nya 0, kita substitusi Y0 ke persamaannya diperoleh X sama dengan 12. Kemudian untuk titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya 0, kita substitusi X sama dengan 0 ke persamaan garisnya diperoleh Y sama dengan 30. Sehingga titik potong untuk sumbu X dan sumbu Y garis 5X plus 2Y sama dengan 60 diperoleh ini ada 12,0 dan 0,30. Kemudian untuk garis selanjutnya juga sama ya langkahnya, yaitu kita cari titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Untuk titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0, kita substitusi Y0 ke persamaan garis 2X plus 2Y sama dengan 30, diperoleh X-nya 15. Kemudian untuk titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya 0, kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan garisnya, diperoleh Y sama dengan 15. Sehingga titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y untuk garis 2X plus 2Y sama dengan 30-nya itu diperoleh 2 juga, yaitu 15,0 dan 0,15. Setelah ketemu masing-masing titik potongnya, kita gambar ke koordinat kartesius.
Tadi titik potongnya adalah 12,0 dan 0,30. Kita hubungkan kedua titik potongnya. Nah, ini adalah garis 5x plus 2y sama dengan 60. Untuk yang selanjutnya, tadi 15,0 dan 0,15. Kita hubungkan, diperoleh garis 2x plus 2y sama dengan 30. Nah, ingat tadi fungsi kendalanya itu terdiri dari pertidaksamaan ini ya. Untuk 2x plus 2y lebih besar sama dengan 30. Ingat, tandanya lebih besar. Pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, apabila tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan dan terletak di kuadran 1, maka daerah penyelesaiannya terletak di atas garis. Jadi untuk yang garis ini yang warna biru, nanti daerah penyelesaiannya terletak di atas garis. Kemudian juga sama untuk yang 5x plus 2y lebih besar sama dengan 60, karena tandanya lebih besar, maka daerah penyelesaiannya juga terletak di atas garis. Sehingga daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini adalah daerah yang warna merah ini. Nah, ini kalau semisal saya namai titik-titik yang di sini adalah titik A, kemudian titik B, kemudian titik C, maka titik pojok dari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan fungsi kendala tersebut ada 3 ya, yaitu titik A 15,0, kemudian titik B 0,30, kemudian titik C. Nah, titik C ini merupakan perpotongan antara garis 2x plus 2y sama dengan 30 dan garis 5x plus 2y sama dengan 60. Nah, kita akan dapat cari titik C dengan menggunakan eliminasi dari kedua garis yang berpotongan. Kita akan cari titik C-nya, yaitu kita eliminasi garis 2x plus 2y sama dengan 30 dan 5x plus 2y sama dengan 60. Karena koefisien dari variabel y sudah sama, maka tinggal kita kurangkan ya. Jadi 5x dikurangi 2x sama dengan 3x, kemudian 60 dikurangi 30 sama dengan 30. Kemudian nilai x-nya sama dengan 10. Nah, setelah ketemu nilai x-nya, kita substitusikan ke salah satu persamaan untuk memperoleh nilai y. Saya pilih ke persamaan 2x plus 2y sama dengan 30. X-nya kita ganti 10, sehingga diperoleh nilai y sama dengan 5. Jadi, titik C atau titik perpotongan kedua garis tersebut adalah 10,5, di mana 10 ini menyatakan X dan 5 ini menyatakan Y-nya. Diperoleh dari sini ya. Nah, setelah kita temukan masing-masing titik pojoknya, langkah selanjutnya yaitu substitusi titik pojok ke fungsi objektif atau fungsi tujuan. Ini saya pakai tabel agar mudah. Jadi, kita masukkan masing-masing titik pojoknya ke persamaan fungsi objektifnya, yaitu 1000x plus 800y. Untuk yang titik yang pertama, titik A 15,0. X-nya adalah 15, Y-nya adalah 0. Kita substitusi ke 1000x plus 800y. X-nya kita ganti 15, Y-nya kita ganti 0, sehingga diperoleh untuk titik pojok yang pertama itu nilainya 15.000. Kemudian untuk titik pojok yang kedua 0,30. 0 itu X, 30 itu Y. Kita substitusi ke persamaan objektifnya, kita peroleh nilainya yaitu 24.000. Kemudian sama untuk yang terakhir atau titik C, kita substitusi X sama dengan 10 dan Y sama dengan 5 ke persamaan fungsi objektifnya, sehingga diperoleh nilai objektifnya yaitu 14.000. Nah, kalau kita kembali ke permasalahan awal, karena yang dicari adalah nilai minimum, maka dari hasil nilai objektif yang diperoleh kita pilih yang paling kecil, sehingga yang paling kecil atau minimum itu adalah yang
14.000 diperoleh ketika X-nya itu 10 dan Y-nya itu 5. Nah, setelah kita ketemu nilai minimum dari fungsi objektif, langkah yang terakhir yaitu kita tafsirkan hasilnya. Kalimatnya adalah, jadi biaya minimum yang harus dikeluarkan agar kebutuhan kalsium dan zat besi yang diberikan oleh dokter itu terpenuhi adalah sebesar Rp14.000. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah evaluasi ya. Seperti biasanya, saya ingin mengetahui sampai sejauh mana sih kalian itu memahami materi-materi yang saya sampaikan. Nah, untuk evaluasinya itu bisa dilihat di Google Form ya. Ini linknya, silahkan dibuka, di situ ada beberapa soal, silahkan dikerjakan. Untuk teknisnya sama ya, seperti yang kemarin. Nah, untuk batas waktu pengumpulannya itu masih lama, yaitu masih Rabu, 25 Agustus 2020 pukul 23.59. Ini adalah waktu maksimal. Nah, kemudian informasi selanjutnya adalah bahwa untuk pertemuan kita berikutnya atau minggu depan, itu kita akan melaksanakan penilaian harian untuk materi program linier. Jadi materinya adalah materi minggu ini dan materi pertemuan sebelumnya. Silahkan dipelajari baik-baik. Jika diperlukan, silahkan mencari sumber belajar yang lain, silahkan dipelajari materinya baik-baik. Nah, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, saya tidak bosan-bosan lagi untuk menyampaikan dan berpesan kepada kalian untuk taati protokol COVID sebaik-baiknya, kenakan masker jika bepergian, selalu bawa hand sanitizer, cuci tangan pakai sabun, dan jaga pola hidup bersih, makan makanan yang bergizi, dan tetap selalu bahagia. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.